Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yasri di channel Edukasi Maju Bersama Sukses Semua. Nah, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran kita, yaitu limit fungsi trigonometri. Untuk itu, simak video pembelajaran berikut ini. Limit fungsi trigonometri sama saja kita mempelajari limit fungsi aljabar, namun bedanya kita menggunakan fungsi trigonometri. Untuk itu, ada beberapa dasar yang harus kita kuasai untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Antara lain, yang pertama adalah kita harus mengetahui limit X menuju 0 dari fungsi sinus X per X itu hasilnya sama dengan limit X menuju 0 dari fungsi X per sinus X sama dengan 1. Artinya, sin X per X untuk X menuju 0 hasilnya 1, begitu pula X per sin X untuk limit X menuju 0 hasilnya juga 1. Nah, ini juga berlaku untuk fungsi tangen. Artinya tangen X per X juga sama dengan 1 untuk X menuju 0 dalam fungsi limitnya. Atau kita tuliskan limit X menuju 0 dari tangen X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Nah, ini rumus pertama yang wajib kita kuasai. Nah, rumus kedua, kita juga harus mengetahui aturan dasar dari rumus-rumus dasar trigonometri. Antara lain, jumlah dan selisih sudut, perkalian, sudut rangkap, penjumlahan, dan lain-lain. Ini harus kita kuasai seperti halnya materi trigonometri dasar yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan yang ketiga, kita juga mengenal istilah aturan L'Hospital. Nah, aturan L'Hospital ini adalah aturan yang menggunakan fungsi turunan atau menurunkan fungsi pada pembilang dan juga pada penyebut untuk masing-masing ruasnya. Nah, kita harus paham fungsi turunan atau aturan derivatif kita gunakan di dalam fungsi trigonometri kita. Nah, untuk itu kita coba melihat soal-soal agar bisa memahami lebih mendalam tentang materi ini. Di sini saya telah menyiapkan beberapa soal dari A sampai E, kita tambah lagi ya, ini masih kurang dari A sampai H. Nah, seperti ini. Baik, kita akan coba membahas satu persatu agar teman-teman semua bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Bagian yang pertama, kita lihat penyelesaiannya. Untuk soal A, limit X menuju 0 dari sinus 4X per 2X. Nah, soal ini sebenarnya mudah sekali. Kita harus mengingat rumus dasarnya. Nah, rumus dasarnya adalah kita harus bawa ke sin X per X atau X per sin X. Nah, ini yang harus kita bawa. Artinya sama dengan 1. Ini bisa dicoret ya teman-teman maksudnya. Kita upayakan ini bisa dicoret. Maka yang ini sinus X, sinus 4X per 2X, kita bisa ubah menjadi sinus X kali 4 per X kali 2. Apa maksudnya saya rubah seperti ini? Agar yang ini ya, saya coba lingkari yang ini. Ini kita bisa coret karena membentuk sinus X seperti ini, sinus X per X. Ini kita coret. Hasilnya adalah sama dengan 2. Ini bisa dipahami ya. Dari mana 2? Dari 4 bagi 2. Karena sinus X per X habis sama dengan 1, maka 4 bagi 2, 2. Nah, kita coba lagi bagian B biar kita bisa memahami. Sinus fungsi tangen yang kedua ya. Limit X menuju 0 dari 3X per tangen 6X. Ini kita bisa kotak-atik lagi. Ingat rumus yang ini aja. Nih, kita pakai rumus yang ini, maka ini kita keluarkan 3/6 nya, karena tangen X dengan X kita coret habis atau sama dengan 1, sisa 3/6.
Nah, ini dia. Nah, 3/6 kita sederhanakan. Kita bisa dapatkan bagi 3 di atas atau pembilang bagi 3, penyebut juga bagi 3, hasilnya 1/2. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi bagian C. Nah, ini lebih menarik. Nah, dasarnya sama dengan tadi, kita akan mencoret di atas dengan di bawah. Maka X kuadrat kurang 9 yang bawah ini, kita ingat rumus. Masih ingat gak bahwa X kuadrat kurang 9 adalah X ditambah 3 dikali X kurang 3. Ini rumus daripada pemfaktoran yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, perhatikan di sini. Limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Kita bawa ke sini. Kalau X-nya di sini sama dengan X di bawah, maka sinusnya itu bisa dicoret. Sinus X per X coret, sisanya adalah 1. Nah, di sini kan ada yang sama, sinus X kurang 3 per X kurang 3, ini kan sama. Kalau sama, maka ini kita bisa coret, ini pula kita bisa coret. Habis, sisa yang ini, 2X tambah 3 per X tambah 2X tambah 6 per X tambah 3. Saya tuliskan seperti ini. Ini dicoret, karena X kurang 3 sama dengan X kurang 3, maka berdasarkan rumus ini, kita coret yang ini, dengan yang ini, sama juga yang ini, sinus X kurang 3 dibagi dengan X kurang 3 bisa dicoret. Hasilnya sisa ini. Apakah sudah selesai? Ini kita bisa sederhanakan, ini keluarin aja 2. Maka dikeluarkan keluar, di sini 2 kali X 2X, 2 kali 3, 6. Ini keluarkan 2 ya. Nah, ini kan sudah sama, kita bisa coret yang ini pula dicoret, hasilnya sisa 2. Maka penyelesaiannya adalah sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Coba kita lanjut lagi soal bagian D. Soal bagian D yaitu limit X menuju V per 8 dari tangen 6X kurang 3V per 4 dibagi X kurang V per 8. Dasarnya sama, yang ini. Tangen X per X kita arahkan ke sini ya. Ini agar bisa dicoret, ini maksudnya ya, dicoret sama dengan 1. Nah, yang ini biar kita paham, usahakan X kurang V per 8 yang di bawah sama dengan yang di atas. Maka keluarin aja 6-nya ini. Seperti ini maksudnya, 6 dikeluarkan di luar. Maka 6 kali X 6X, 6 kali V per 8 adalah 6 per 8. 6 per 8 disederhanakan sama dengan 3 per 4. Coba lihat, 6 tangen X kurang V per 8 sama dengan X kurang V per 8. Ini kan sama, tinggal kita coret, ini dicoret, habis, sisa 6. Selesai. Nah, mudah bukan? Kita coret-coret aja di sini di soal-soal ini. Coba kita lihat soal bagian E. Nah, soal bagian E, limit X menuju 0 dari X per tangen X dibagi dengan 1 kurang cos X. Ini kalau kita mau coret, ini tidak ada temannya ya, tapi kalau kita kali X per X ini mudah, bisa dicoret tangen X-nya. Dasar yang kita pakai adalah saya ingin menggunakan rumus bantu sudut rangkap. Masih ingat nggak rumus sudut rangkap? Saya tuliskan kembali di sini. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Cos 2X juga sama dengan 2 cos sinus kuadrat X kurang 1. Atau cos 2X bisa dipakai 1 kurang 2 sinus kuadrat X. Nah, dari ketiga rumus ini kita pilihnya 1. Pilih yang mana? Pilih yang mudah kita gunakan. Nah, saya mau memilih antara kosinus dan sinus, saya pilih yang mengandung sinus. Kenapa? Karena tadi kita berbicara rumus 1 cuma sinus dengan tangen yang kita pakai kan, maka arahkan ke sinus. Ya, kalau di sini kosinus kita agak susah. Kita pilih saja yang mengandung sinus, maka rumus yang ketiga ini. Di sini 1 kurang cos X, maka cos X yang ini kita kotak-atik hasilnya dari sini. Artinya saya ganti cos 2X masing-masing ini 2-nya hilang, sisa cos X ya. Seperti ini ya. Maka 1 kurang 2 sinus kuadrat 1/2X. Karena di sini hilang 2-nya, maka di sini menjadi 1/2. Ini sudah aturannya seperti ini. Cos 2X ini hilang 2, di sini menjadi 2 cos kuadrat 1/2X kurang 1. Ya kan?
Ini kesamaan daripada trigonometri, bukan masing-masing dibagi dua kawan-kawan, itu salah ya. Artinya ini kesamaan bahwa nilai dari cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat x sama hasilnya jika cos x sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat 1/2x. Artinya ekivalen ini. Kalau ini hilang duanya, maka ini menjadi 1/2. Seperti ini maksudnya. Nah, apakah nilainya tepat dari 1/2 dari sudutnya? Iya benar. Kalau kita ganti di sini menjadi 90 derajat, maka x-nya sisa menjadi 45 derajat. Nah, ini agak abstrak penjelasannya, tapi kita pakai aja. Intinya pakai saja rumus yang ini, pindahkan di sini. Bisa dipahami ya. Kosinus x yang ini pindahkan di sini, atau saya tulis x kurang tangan x kali tangan x yang di atas dibagi 1 yang ini menjadi 1 yang ini kurang yang ini, tetap dalam kurung yang cos ini ganti menjadi 1 kurang di 2 sinus kuadrat 1/2x yang ini. Dijadikan di sini. Cos yang ini saya hilangkan atau saya ganti menjadi yang ini. Hasilnya ini. Ini tinggal kali ke dalam. Minus 1 minus kali 1 minus 1 minus kali minus 2 menjadi positif 2. 1 kurang 1 habis. Sisa minus ketemu minus 2 menjadi 2 sinus kuadrat 1/2x. Nah, apakah bisa langsung kita coret, teman-teman? Nah, ini kita bisa menggunakan aturan daripada rumus dasar kita. Bagaimana caranya? 2 sinus kuadrat 1/2x sama saja hasilnya dengan 2 kali sinus 1/2x kali sinus 1/2x. Artinya sinus kuadrat ini kan sinus x kali sinus x. Maka sinus kuadrat 1/2x hasilnya sinus 1/2x kali sinus 1/2x. Ini dipecah 2 maksudnya. Karena dia pangkat 2, ini menjadi 2. Sinus 1/2x menjadi 2 kali, atau dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali faktornya. Nah, apakah sudah bisa dicoret? Nah, ini bisa saja kita kali. Maksudnya begini. Yang ini sama dengan ini, sama persis teman-teman. Karena di sini ada 1/2x, maka saya kali 1/2x kali 1/2x. Yang ini ada 1/2x, saya kali lagi 1/2x kali bagi 1/2x. Saya ulang, di sini 1/2x, maka ini 1/2x 1/2x. Di sini juga 1/2x, maka di sini 1/2x 1/2x. Masih ada yang ini. Di sini x, tangen x, maka x di sini menjadi x kali x. Kenapa saya lakukan ini? Biar bisa dicoret. Karena misalnya di sini 3x, maka di sini 3x, di sini juga 3x. Kalau di sini 4x, maka pembilangnya 4x, penyebutnya juga 4x. Karena di sini masing-masing 1/2x, makanya dikali masing-masing. Nih, ini x per x asalnya dari sini. Nah, kalau kita pasang-pasangkan, coba lihat, kita bawa menjadi rumus dasarnya. Nah, yang ini bisa kita coret nih. Dari mana ini? Kenapa bisa seperti ini? Ini saya coret aja langsung ya, biar teman-teman mengerti. Ini tangen x, coret dengan yang ini. Asalnya dari sini, ya. Asalnya dari sini. Sama kan? Dicoret, hasilnya 1. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Yang ini. Dicoret dengan ini. Sinus 1/2x. Asalnya dari sini. Nah, ini kita coret dengan ini. Ini lagi sama dicoret dengan yang ini. Maka x yang ini dikali dengan x yang ini, x pangkat 2. 2 di sini dikali 1/2 kali 1/2, atau 1/2 kali 1/2 kan 1/4. 1/4 kali 2, 2/4. X kali x, maka x pangkat 2. Bisa dipahami ya? Yang ini kan habis, ini habis semua. Sisa yang x kali x pangkat 2. 1/2 kali 1/2, 1/4 kali 2, 2/4. X dikali x pangkat 2. Nah, yang ini bisa kita coret lagi nih, yang ini. Kan sama nih. X kuadrat dengan x kuadrat, sisa 1 bagi 2/4. Hasilnya adalah 4/2. 1 bagi 2/4 hasilnya adalah 4/2. Dibalik aja ya. Kalau 1 bagi 2/4 artinya 4/2. Ini cepatnya dibalik aja. Maka hasilnya adalah 4/2. Masih mampu teman-teman? Kita coba soal bagian F ya.
Nah, perhatikan soal bagian F berikut ini. Limit X menuju V per 4 dari fungsi kosinus 2X per cos X kurang sin X. Kita pakai rumus bantu sudut rangkap yang tadi. Yang mana agar kita bisa pecah, masih ingat tidak rumus cos 2X yang tadi? Ini ada 3 rumus ya, kita pakai salah satunya. Yang kita akan pilih yaitu yang mengandung unsur yang sama dengan penyebut yang di bawah ini. Ini kan yang paling mirip yang mana ini? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama. Ini paling mirip dengan yang ini. Nah, maka cos 2X kita gantikan menjadi yang pertama ini, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Saya tulis cos 2X diganti menjadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Asalnya dari sini ya. Sini. Kita ganti. Nah, berdasarkan rumus cos kuadrat X kurang sin kuadrat X sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Rumusnya adalah, masih ingat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. A-nya adalah cos X, B-nya adalah sin X. Maka A kuadrat kurang B kuadrat adalah A kurang B, artinya cos X kurang sin X ini kali A tambah B kali cos X tambah sin X. Yang ini, semua ini asalnya dari sini. Ganti saja A-nya dengan cos, B-nya dengan sin, maka seperti ini. Ini ganti cos, ini sin, cos, sin. Seperti ini ya. Ini rumus. Kenapa? Agar penyebutnya sudah sama. Nah, kira-kira teman-teman ada yang sama nggak? Bagus, ini sama. Coret aja. Habis. Sisa cos X tambah sin X. Nah, kira-kira yang ini bisa kita selesaikan? Ya bisa, langsung saja masukkan V per 4 di sini. Nah, cos V per 4 tambah sin V per 4. Cos V per 4, masih ingat V? V ini nilainya berapa? V itu nilainya 180 derajat. Maka 180 bagi 4 adalah 45. Berarti cos 45 tambah sin 45. Masih ingat sudut-sudut yang saya ajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu sudut istimewa. Cos 45 hasilnya adalah 1/2 akar 2, begitu pula sin 45 adalah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2, maka karena ini akarnya sama, sisa 1/2 tambah 1/2 hasilnya 2/2 atau 1 kali akar 2 hasilnya akar 2. Maka jawabannya adalah akar 2. Nah, bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita coba lanjut bagian G. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X dibagi 5X pangkat 2. Tadi saya bilang kita pakai 3 dasar daripada aturan trigonometri. Nah, kita sudah pakai 2. Yang pertama pakai rumus dasar 1 yang sin dengan tangen tinggal dicoret. Kita sudah pakai aturan yang kedua tentang rumus-rumus bantuan kayak rumus sudut rangkap, jumlah dan selisih. Kita belum menggunakan rumus yang ketiga. Apa itu rumus yang ketiga? Yaitu aturan L'Hospital. Nah, aturan L'Hospital ini adalah menurunkan atau menggunakan fungsi turunan untuk penyebut dan pembilang secara terpisah atau secara masing-masing. Nah, untuk itu kita coba ganti dulu atau kita turunkan dulu untuk penyebut dan pembilangnya. Ini artinya ini diturunkan yang di bawah, di atas juga diturunkan. Masih ingat turunan dari 1 berapa? 0. Turunan dari cos, ini ya saya tuliskan turunan di sini ya. Turunan dari cos 2X adalah negatif 2 sinus 2X. Turunan dari 5X kuadrat adalah 2 dikali 5, 10x. Turunan dari cos 2X adalah negatif 2 sin 2X. Berarti turunan dari cos 4X negatif 4 sin 4X. Turunan cos 10X negatif 10 sin 10X. Ini kan masih diingat ya turunan dari pelajaran kelas 11 atau 10 sebelumnya. Nah, turunan dari 1 kan 0. Maka kita tulis 0 dikurang yang ini. Cos 2X turunannya adalah negatif 2 sin 2X dari sini. Bagi turunan 5X kuadrat adalah 10X. Dari 2 kali 5, 10. Seperti ini. Nah, minus ketemu minus hasilnya positif. 2 kali sin 2X kali 10X. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yang ini. Sinus
X dibagi X, sisa 2 kali 2 bagi 10, yaitu 2 dibagi 10 kan 1/5. Ini ya, 2/10 1/5. 2 yang ini jadinya 2. Sin X dengan X dicoret, ini berdasarkan rumus dasar ya, sisa hasilnya 2 yang ini sama dengan 2 yang ini. Maka 1 kali 2, 2/5. Selesai. Itulah penyelesaian kita. Kira-kira teman-teman masih bingung? Saya yakin teman-teman ada yang sudah memahami dan ada juga yang belum. Untuk itu, bagi yang belum memahami bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di bawah daripada video ini. Bagi yang sudah, bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, berikutnya untuk lebih paham lagi, saya tambah lagi satu soal yang perlu kita bahas, yaitu soal bagian H. Nah, bagian H yaitu saya tuliskan limit X menuju 0 dari sinus 7X kurang sinus 5X dibagi 8X cos 6X. Saya tidak ingin menggunakan rumus-rumus sebelumnya, saya ingin menggunakan rumus batu yang lain. Ada rumus yang belum kita pakai nih, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Perhatikan yang bagian pertama ini. Masih ingat tidak rumus kelas 10 kita? Saya tuliskan ulang ya, biar ingat. Sin A tambah sin B, rumusnya ini. Sin A kurang sin B ini, sin cos A tambah cos B, dan cos A kurang cos B. Ini kira-kira rumus keberapa yang paling mirip dari yang ini? Yang paling mirip berbentuk ini mana? Ya, rumus yang kedua, karena sin A kurang sin B. Maka yang ini yang kita tulis. Gantilah A-nya dengan 7X, gantilah B-nya dengan 5X. Berarti 2 cos 1/2 7X tambah 5X sin 1/2 7X kurang 5X. Ganti A-nya dengan 7X, ganti B-nya dengan 5X. Coba saya ganti. Ya. Ganti A dengan 7X, ganti B dengan 5X. Maka di sini A tambah B, 7X tambah 5X. A kurang B, 7X kurang 5X. 7 ditambah 5, 12X. Dibagi 2, 6X. Yang ini hasilnya ini. Begitu pula ini, 7 kurang 5, 2X. Dibagi 2, sisa X. Ini hasil dari sini. Maka yang ini tinggal kita pindahkan ke atas ini. Kita ganti. Saya tulis ulang, 2 cos 6X kurang kali sin X. Dari sini. Sin 7X kurang sin 5X, hasilnya yang ini adalah ini. Tinggal ganti. Nah, apakah sudah selesai? Ya, bisa kita coret dong. Ini kan sama ini. Coret aja yang ini. Ya. Terus cos 6X habis dengan cos 6X. Sin kita pakai rumus dasar tadi. Sin dengan X bisa dicoret kan? Ini rumus dasar 1 kita pakai. Sisa 2/8. Atau ditulis ulang seperti ini ya. Ini saya tuliskan ulang biar teman-teman mengerti. 2 kali cos 6X kali sin X, ini cos 6X dikali 8X. Yang ini dengan yang ini kita coret. Ini saya tulis ulang yang di atas ini, sama saja teman-teman, saya tuliskan ulang. Dicoret. Sin X dibagi X habis, sisa 2 dibagi 8 ya. Atau 2 kali 1/8. Maka 2 dibagi 8 hasilnya 1/4. Maka itulah jawabannya. Oke, kira-kira teman-teman bisa dipahami ya. Saya kira jelas sekali ya penjelasannya. Kalau memang masih ada yang belum dipahami, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, silakan ikuti terus video pembelajaran berikutnya. Nah, demikian untuk materi part 1 kita. Nanti berikutnya kita akan bahas beberapa soal yang juga jauh lebih menarik daripada soal-soal dasar ini. Untuk itu, tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe and like. Kita akan jumpa pada video tutorial atau video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.